Classic side-eye. Criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Halo teman-teman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab ada 2 soal dari soal praktikum mata kuliah sensor dan transducer. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya perkenalkan nama dulu. Saya Elizabeth Indriani Ridaduvung, biasa dipanggil Indri, dari Prodi Teknologi Elektromedis, Angkatan 24 dengan NIM 24131303. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan intensitas cahaya terhadap tegangan keluaran Wheatstone bridge-nya? Hubungan intensitas cahaya terhadap tegangan keluaran atau VO-nya dengan LDR memiliki sifat resistasi berbanding terbalik dengan intensitas cahayanya. Jika cahayanya rendah, maka resistansi LDR-nya tinggi. Jika cahayanya tinggi, maka resistansi LDR-nya rendah. Pada rangkaian ini, tegangan keluaran diukur sebagai selisih potensial antara titik tengah R1 dan R2 dan titik tengah antara R2 dan LDR. Jika LDR kena cahayanya kuat, maka tegangan pada titik R2 dan LDR turun dan Vout bisa menjadi negatif, tapi itu tergantung pada polaritas pengukurannya. Nah, jika cahayanya redup, maka tegangan pada titik R2 dan LDR naik, sedangkan Vout-nya menjadi positif. Jadi, semakin besar intensitas cahayanya, maka resistansi LDR-nya turun, dan tegangan keluaran Wheatstone bridge-nya itu berubah arah, menurun dari positif ke negatif melewati titik seimbang. Jadi singkatnya, semakin terang cahayanya, maka Vout-nya itu semakin menurun.
Oke, pertanyaan keduanya yaitu kapan jembatannya seimbang atau balance. Jembatan seimbang berarti kedua titik tengah punya tegangan yang sama sehingga VO-nya itu sama dengan nol atau tidak ada perbedaan pada tegangan. Dalam rangkaian ini karena nilai R1, R2 dan R3 yaitu sama yaitu 10 kilo ohm. Maka kondisi seimbang terjadi ketika hambatan LDR-nya itu kira-kira sama dengan nilai resistor lawannya yaitu 10 kilo ohm. Dalam soalan dalam praktik ini ada beberapa tingkat cahaya tertentu, yaitu tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Saat LDR berada di nilai itu, pada titik tersebut, voltmeter di output akan menunjukkan 0. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Saya akan menjawab sesuai dengan rangkaian yang saya sudah buat dengan hasil simulasinya juga. Pengaruh perubahan resistansi strain gauge terhadap tegangan keluaran. Strain gauge bekerja dengan prinsip perubahan resistansi sangat kecil akibat tegangan. Contoh misalnya tegangan yang diberikan yaitu 121 ohm dengan 122 ohm. Nah, perubahan ini membuat Weston bridge tidak lagi seimbang sehingga muncul dengan tegangan diferensial yang sangat kecil. Karena penguat diferensial menggunakan konfigurasi R1 sama dengan R2 yaitu 10 kilo ohm dan RF sama dengan nilainya dengan RG yaitu 100 kilo ohm, maka diperoleh gain yaitu 10 kali. Artinya tegangan diferensial sekecil beberapa milivolt akan diperbesar menjadi puluhan hingga ratusan milivolt sehingga terbaca jelas di voltmeter. Contoh hasil simulasi dari rangkaian yang saya sudah buat. Yang pertama, RX-nya itu 121, VO-nya itu sama dengan 0,5, tegangan di kedua titik sama dengan minus 0,0. Sedangkan RX-nya itu 122 ohm, VO-nya itu 10,5, tegangan di kedua titiknya itu sama dengan positif 0,0. Saat RX-nya sama dengan 122 ohm atau sama dengan nilai R lainnya atau bridge seimbang, tegangan di kedua titik sama, voltmeternya itu menunjukkan 0,00 volt. Ini kondisi bridge atau seimbang. Sedangkan saat Rx-nya sedikit berubah. Saat Rx-nya itu sedikit berubah, misalnya menjadi 121 ohm, bridge menjadi tidak seimbang. Voltmeter akan menunjukkan nilai tegangan sangat kecil, bisa positif ataupun negatif tergantung arah perubahan resistansinya. Nah, nilainya biasanya dalam orde milivolt atau interpretasi hasil voltmeter. Jika Rx-nya lebih besar dari nilai normal, maka tegangan output bergeser ke positif. Jika Rx-nya lebih kecil dari nilai normal, maka tegangan output bergeser ke negatif. Biasanya perubahan tegangan ini sebanding dengan besarnya perubahan resistansi Rx-nya.
Pertanyaan berikutnya yaitu, mengapa penguat diferensial penting untuk membaca sinyal dari sensor resistif seperti strain gauge? Karena strain gauge itu menghasilkan sinyal sangat kecil, bisa dibilang itu sangat sulit diukur. Maka jembatan Weinstein memang bisa mengubah resistansi menjadi tegangan, tetapi tetap kecil. Nah, penguat diferensial bisa dibilang memperbesar perbedaan tegangan antara dua output jembatan dengan mengabaikan noise ataupun common mode sinyal, sehingga hasilnya itu lebih akurat dan menghasilkan tegangan yang cukup besar atau dalam volt agar bisa diproses lebih lanjut, misalnya ke ADC, microcontroller, display, atau sistem kontrol.